Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Justika Rahma Marani dengan NIM 11. Saya merupakan mahasiswa Teknik Kimia dari Universitas Internasional Semen Indonesia. Nah, di sini saya akan memaparkan presentasi terkait pengolahan limbah di industri berbasis logam dengan teknologi koagulasi flotasi. Di sini sudah terdapat outline yang akan saya bahas, yaitu pertama introduction, kedua problem, ketiga solution, dan keempat conclusion. Salah satu penyebab pencemaran adalah banyaknya air limbah yang dibuang tanpa melalui pengolahan terlebih dahulu atau sudah diolah tetapi belum memenuhi persyaratan. Nah, hal ini dimungkinkan karena adanya keengganan mengolah air limbah. Di samping itu, belum tersedianya sebuah teknologi pengolah air limbah yang mudah dan efisien sehingga dapat diterapkan di sebuah industri. Berdasarkan identifikasi yang tertera pada slide pertama ini, kandungan air limbah yang dihasilkan dari salah satu industri berbasis logam masih belum memenuhi baku mutu yang disyaratkan. Beberapa teknologi pengolahan air limbah yang telah diterapkan umumnya juga masih seputar koagulasi flotasi. Maka dari itu yang menjadi permasalahan yaitu selama ini belum ada teknologi pengolahan yang baru yang diterapkan di industri berbasis logam selain teknologi pengolahan koagulasi flockulasi. Kemudian teknologi pengolahan air limbah yang digunakan kurang efektif dikarenakan konsumsi bahan koagulan flokulan besar sehingga biaya operasi tinggi dan volume limbah padat yang dihasilkan juga besar. Sebagai solusinya dilakukan penelitian dengan cara merancang teknologi baru dengan prinsip dasar elektrokoagulasi flotasi. Teknologi ini diharapkan mampu secara teknik dengan biaya pengolahan yang lebih rendah. Prinsip kerja elektrokoagulasi flotasi adalah pelarutan logam anoda yang kemudian bereaksi dengan ion hidroksi membentuk koagulan. Koagulan ini akan mengabsorpsi polutan-polutan menjadi senyawa berpartikel besar yang tidak larut yang akan terflotasi ke permukaan bak proses. Penelitian telah dilakukan dengan merancang alat yang terdiri dari bak umpan, bak proses, dan juga bak filtrasi. Jenis elektroda anoda katoda yang dipilih adalah aluminium dan besi. Tolak ukur keberhasilan menggunakan baku mutu air limbah industri golongan 1 dan juga berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, didapatkan kondisi operasi yang menghasilkan kualitas air limbah telah memenuhi baku mutu yang disyaratkan. Dan juga dengan batasan kondisi operasi sesuai metodologi penelitian yang dipilih. Selain itu, dilakukan analisis lapangan yang membandingkan biaya pengolahan teknologi koagulasi flockulasi dengan biaya pengolahan menggunakan teknologi elektrokoagulasi flotasi. Analisis lapangan menunjukkan adanya penghematan pada biaya operasi pengolahan sebesar 18,46% yang dihitung dari perbandingan biaya koagulan flokulan dengan biaya penyusunan plat anodal dan konsumsi listrik. Penghematan biaya terbesar pada penggunaan limbah padat yaitu 96,5%. Penghematan ini dihitung dari perbandingan material yang masuk pada proses pengolahan sistem koagulasi flockulasi dengan sistem elektrokoagulasi. Aspek keuntungan lain yaitu penurunan luas lahan pengolahan, keterpaparan zat pencemar dan bahan koagulan terhadap pekerja sangat rendah. Kemudian dapat disimpulkan bahwa logam anoda terlarut akan bereaksi dengan ion hidroksida membentuk koagulan yang mampu mengabsorpsi berbagai macam polutan yang tak larut sehingga dapat terflotasi oleh gelombang udara yang dihasilkan melalui proses elektrokoagulasi dan induksi air flotation. Kemudian fenomena ini merupakan dasar teknologi pengolahan air limbah dengan sistem elektrokoagulasi flotasi dan telah terbukti mampu menurunkan kandungan polutan pada limbah industri berbasis logam hingga memenuhi baku mutu yang disyaratkan Perda nomor 10 tahun 2004 mengenai air limbah industri golongan 1. Dan juga penggunaan teknologi elektrokoagulasi flotasi pada pengolahan air limbah yang berasal dari industri berbasis logam adalah lebih menguntungkan dikarenakan biaya pengolahan dan penanganan limbah padat yang dihasilkan juga lebih rendah. Sekian pemaparan materi presentasi yang bisa saya sampaikan dan juga mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.